Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Hasim, NIM 21650057 di sini. Saya akan kerjakan tugas ketiga sistem testing dan jaminan kualitas PL. Satu, kelebihan black box testing. Black box testing dan white box testing adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Yang pertama, independen dan implementasi. Pengujian ini tidak memerlukan pengetahuan internal tentang struktur kode atau desain perangkat lunak, sehingga bisa dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana kode sumbernya diimplementasikan. Yang kedua, perspektif pengguna. Menggunakan metode ini, penguji lebih fokus pada fungsionalitas yang terlihat oleh pengguna akhir, sehingga dapat membantu dalam menilai apakah aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Yang ketiga, tidak memerlukan akses ke kode sumber. Tim pengujian tidak memerlukan memiliki akses langsung ke kode sumber, sehingga tidak ada kebutuhan untuk memperoleh atau memahami kode tersebut. Kekurangan black box testing yang pertama itu keterbatasan jangkauan, karena pengujian hanya dilakukan pada level input dan output. Beberapa cacat dalam kode atau logika program mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, kekurangan efisien untuk pengujian mendalam. Tidak memeriksa aliran kode internal yang berarti tidak efisien untuk menemukan kesalahan pada level logika atau struktural. Yang ketiga itu keterbatasan dalam penemuan kecacatan. Beberapa kesalahan terutama yang terkait dengan alur logika internal atau kinerja mungkin tidak terdeteksi dengan metode ini. Kelebihan white box testing. Yang pertama, deteksi kecacatan internal. Dengan memiliki akses ke struktur kode, white box testing dapat menemukan kesalahan yang terkait dengan alur logika internal, pernyataan kondisional, dan pet coverage yang mungkin tidak terlihat dalam black box testing. Yang kedua, peningkatan kualitas kode. Dengan memeriksa kode sumber, white box testing dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghilangkan potensi kelemahan atau celah keamanan dalam kode. Yang ketiga, efektif untuk pengujian unit. Cocok digunakan untuk pengujian unit karena fokus pada komponen-komponen individual. Kekurangan white box testing memerlukan pengetahuan internal yang mendalam. Dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang struktur dan logika kode, yang memerlukan sumber daya yang lebih besar dan mungkin tidak selalu tersedia. Yang kedua, ketergantungan pada implementasi. Perubahan dalam struktur kode dapat mempengaruhi pengujian, sehingga perlu perubahan yang sering pada skenario pengujian. Yang ketiga, keterbatasan dalam perspektif pengguna. Karena fokus pada implementasi internal, white box testing mungkin tidak sepenuhnya mewakili pengalaman pengguna akhir, sehingga beberapa kelemahan dalam interaksi pengguna mungkin terlewatkan. Pengujian manual dan otomatis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan keputusan untuk menggunakan salah satu tergantung pada berbagai faktor, termasuk kompleksitas proyek, jangkauan pengujian, anggaran, dan waktu yang tersedia. Berikut adalah situasi di mana masing-masing jenis pengujian lebih diutamakan. Pengujian manual. Yang pertama, pengujian eksploratif. Saat ini menjelajahi berbagai kasus pengujian baru yang belum terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, pengujian UI atau UX. Yang ketiga, pengujian non-fungsional. Yang keempat, pengujian uji kasus yang kompleks. Pengujian otomatis. Yang pertama itu regression testing, kedua pengujian yang berulang, yang ketiga pengujian fungsional yang terdefinisi dengan jelas. Yang keempat, pengujian dalam lingkungan yang terisolasi. Tiga, pengujian non-fungsional efektif. Memastikan pengujian non-fungsional secara efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan pengujian non-fungsional dilakukan secara aktif.
Yang pertama itu identifikasi kebutuhan non-fungsional. Yang kedua, penentuan prioritas. Yang ketiga, penggunaan alat pengujian yang sesuai. Empat, pengujian pada tahap awal. Kelima, simulasi beban yang realistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.